Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurul-Landari, NIM 4321030, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baiklah, di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan ujian tengah semester Public Relation. Yang pertama dimulai dari pengertian Public Relation. Public Relation adalah makna yang sederhana, hubungan antara kelompok-kelompok dalam suatu tatanan masyarakat. Hubungan ini terjadi antara kelompok-kelompok atau asosiasi dan para anggotanya, antara organisasi dan pihak-pihak terkait, antara pemerintah dengan para pemilih, dan juga antara perusahaan dengan para pemegang saham, dan antara suatu public relation organisasi dengan organisasi lainnya. Public relation adalah manajemen dari berbagai hubungan antara suatu lembaga dengan publiknya. Public relation bukan lagi sekedar gambaran tentang berbagai jenis hubungan yang telah ada, namun merupakan aktivitas publik memanage, praktik memanage, dan juga bekerja dengan dan meningkatkan memperbaiki hubungan-hubungan tersebut. Produk ataupun hasil dari kegiatan PR ini adalah sering disebut dengan image atau citra. Citra sebuah organisasi sangat penting artinya dalam memperoleh dukungan dari masyarakat, terutama dalam rangka mendukung tujuan yang telah ditetapkan. Image secara sederhana adalah gambaran dari masyarakat dan organisasi terhadap atau tentang suatu organisasi itu sendiri. Menurut Kamus Institute of PR terbitan disebutkan bahwa praktik humas ataupun public relation adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan juga memelihara niat baik dan saling pengertian antara satu organisasi dan segenap khalayak. Selanjutnya, menurut Frank Jeffkins dalam bukunya Public Relation, Humas ataupun PR adalah suatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Lalu selanjutnya soal nomor 2 yaitu tentang sejarah public relation ataupun PR ataupun humas. Yang pertama yaitu sejarah di dunia, yaitu pada periode tahun 1700 sampai 1800. Periode di mana public relation itu muncul dalam bentuk aktivitas yang tidak terorganisasi dengan baik, dikala itu banyak diwarnai dengan kegiatan penyatuan pendapat rakyat umum untuk kemerdekaan atau kebebasan dari perbudakan dan sistem kolonialisme yang melanda dunia, di mana kegiatan tersebut diwarnai dengan acara yang sederhana seperti penyelenggaraan pidato, pertemuan, ataupun korespondensi antar individu. Banyaknya deklarasi kemenangan membuat periode ini disebut juga dengan periode Public of Independence. Lalu periode selanjutnya itu 1801 sampai 1865. Seiring dengan adanya kemajuan ataupun perkembangan di bidang industri, keuangan, perdagangan, dan juga teknologi, aktivitas public relation mulai terorganisasi dengan baik. Hal ini dilihat dari pesatnya perkembangan hubungan perdagangan lokal, nasional maupun internasional. Aktivitas public relation ini keberhasilan dan pers yang mengkampanyekan anti perbudakan di kawasan negara Eropa, Amerika, dan juga negara lainnya. Selanjutnya yaitu pada periode tahun 1866 sampai 1900. Pada masa ini aktivitas PR berubah bentuk menjadi suatu kegiatan yang profesional. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan dari kemajuan teknologi industri berupa meluasnya penggunaan listrik dan mesin pembakaran. PR dimanfaatkan para robbers barons ataupun tuan tanah perampok untuk kegiatan bisnisnya yang menganut sistem ekonomi monopoli yang tidak memperdulikan nasib rakyat pekerjaannya. Maka public relation tersebut pada masa ini disebut masa the public to the dem periode pada tahun 1811 sampai 1900. Lalu selanjutnya itu pada periode 1901 sampai 1919, di mana aktivitas public relation ini merupakan reportase investigasi untuk melawan para petani, populis, kristiani, sosialis, dan serikat buruh yang memprotes keras tindak kejahatan yang dilakukan oleh para usahawan, politisi tidak bermoral, serta koruptor. Mereka mengupah wartawan untuk membalas perlawanan tersebut dengan mempengaruhi berita yang dimuat di media massa.
Lalu pada tahun 1923, humas dijadikan bahan studi pemikiran dan penelitian di perguruan tinggi sebagai sebuah profesi baru. Perkembangan sekarang ini menunjukkan adanya penyelesaian, perubahan sikap, saling pengertian, saling menghargai, dan toleransi. Lalu selanjutnya sejarah di Indonesia. Periode 1 itu pada tahun 1962 di mana cikal bakal pembentukan humas di Indonesia secara resmi lahir melalui Presidium Kabinet Perdana Menteri Juanda yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus memiliki bagian humas. Secara garis besar, tugas humas pemerintah yaitu tugas strategis ikut serta dalam proses pembuatan keputusan oleh pimpinan hingga pelaksanaannya, lalu tugas taktis upaya memberikan informasi, motivasi, dan komunikasi timbal balik dua arah hingga mampu menciptakan citra ataupun lembaga yang diwakilinya. Lalu periode 2 itu pada tahun 1967 sampai 1971 disebut dengan periode humas kedinasan pemerintahan. Hal tersebut dimulai dengan terbentuknya suatu wadah organisasi berbentuk Badan Koordinasi atau Kehumasan Pemerintah di Indonesia. Pada tahun 1967 itu juga didirikan koordinasi antara humas, departemen ataupun lembaga negara. Kemudian tahun 1970 sampai 1971 Badan Koordinasi Kehumasan sebagai institusi formal dalam lingkungan Departemen Penerangan RI. Maka Badan Koordinasi Humas yang berisi antara lain ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintahan pembangunan. Yang kedua, melakukan pembinaan dan juga pengembangan profesi kehumasan. Yang ketiga, menyempurnakan fungsi dan juga kedudukan humas. Yang keempat, memelihara hubungan kerja yang baik dan menciptakan hubungan yang efektif dan harmonis. Yang periode ketiga yaitu tahun 1972 dan 1993. Periode ini ditandai dengan munculnya public relation kalangan profesional pada lembaga swasta umum. Indikator tersebut dapat kita lihat pada didirikannya suatu wadah public relation yaitu Humas. Perhumas, Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia pada 15 Desember 1972. Kemudian ada acara Konvensi Nasional Hubungan Humas di Bandung pada akhir 1993 yang telah ditetapkan oleh Kode Etik Kehumasan, dan juga Perhumas dicatat sebagai anggota International Public Relation dan Asia Public Relation Organization. Yang kedua, pada tanggal 10 April 1987 di Jakarta dibentuk suatu wadah profesi humas lainnya yang disebut dengan Asosiasi Perusahaan Public Relation. Tujuannya yaitu sebuah wadah profesi berbentuk organisasi perusahaan public relation yang independen. Lalu periode keempat tahun 1995 di mana public relation berkembang di kalangan swasta sebagai profesional khusus. Indikatornya antara lain terbentuknya himpunan humas hotel berbintang, lalu berdirinya forum komunikasi antar humas, lalu sesuai dengan SK BPPAM tentang perlunya pihak emitmen perusahaan yang telah go publik di BEJ dan juga BES memiliki lembaga corporate secretary. Lalu soal yang ketiga yaitu tentang ruang lingkup pekerjaan public relation atau humas. Itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu publisitas, pemasaran, public affairs, manajemen isu, lobby, serta hubungan investor. Nah, publisitas adalah kegiatan menempatkan berita mengenai seseorang, organisasi, ataupun perusahaan di media massa. Kata lainnya, publisitas merupakan upaya individu ataupun organisasi agar kegiatannya diberitakan di media massa. Yang kedua yaitu pemasaran, di mana ruang lingkup pekerjaan humas ini menekankan pada upaya melakukan pemasaran produk ataupun jasa milik perusahaan supaya mendapat keuntungan yang maksimal. Pemasaran yang dilakukan oleh humas seringkali melibatkan publisitas, melakukan marketing relation, customer relation lewat iklan dan juga lain-lain. Pada akhirnya menuntun perusahaan untuk meraih tujuan utamanya, ini keuntungan dan juga kesuksesan. Yang ketiga itu public affairs, adalah bidang khusus humas yang ditugas utamanya ialah membangun serta mempertahankan hubungan organisasi dan pemerintah serta komunitas lokal agar bisa mempengaruhi kebijakan publik, perusahaan ataupun organisasi yang menjalin hubungan harmonis dengan pemerintah.
Selanjutnya yaitu manajemen isu. Itu adalah upaya organisasi ataupun perusahaan untuk melihat kecenderungan isu ataupun opini publik yang muncul di tengah masyarakat dalam upaya memberi respon yang sebaik-baiknya. Diperlukan tanggapan yang baik supaya isu ataupun opini publik tidak berkembang negatif yang pada akhirnya bisa merugikan perusahaan. Lalu yang keempat itu ada lobby. Lobby merupakan ruang lingkup pekerjaan. Ruang lingkup pekerjaan ini berarti humas melakukan pendekatan ataupun lobby dengan pihak tertentu, terutama pemerintah. Dalam konteks humas, lobby itu sering diartikan sebagai bidang khusus humas yang bertugas membangun serta memelihara hubungan dengan pemerintah, terutama dengan tujuan mempengaruhi peraturan dan juga perundang-undangan. Selanjutnya yaitu hubungan investor, adalah bidang khusus humas yang bekerja pada perusahaan publik. Frank Jenkins pun pernah menyebutkan bahwa salah satu khalayak utama humas adalah investor pasar uang ataupun masyarakat keuangan, di mana ruang lingkup pekerjaan humas berupa hubungan investor seringkali berkaitan dengan masalah keuangan, sehingga sering disebut financial relation. Dalam konteks humas, tugas hubungan investor adalah meningkatkan nilai saham perusahaan serta mengurangi biaya modal dengan meningkatkan kepercayaan dan juga pemegang saham dalam membuat saham perusahaan menarik bagi para investor. Baiklah, mungkin sekian jawaban ujian tengah semester saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.